Di awal-awal itu kita selalu ribut, yang akhirnya beliau bilang, pokoknya adalah kata-kata dari pihak sana, ke psikolog deh, kayaknya lu gila deh. Oh gitu, aku bilang ya udah nggak apa-apa, ayo kita ke psikolog. Bener apa enggak? Kalau iya kan bisa diobatin gitu. Ya udah ayo. Gitu. Justru beliau duluan. Gitu. Di awal sekali. Di awal sekali. Berarti waktu pertama. Setahun setengah mungkin. 2 tahun kali. Mungkin. Di awal sekali sih itu. Kenapa dia akhirnya memutuskan kamu suruh ke psikolog lah? Tapi di sendiri apa juga ikutan ke psikolog? Beliau duluan dulu. Habis itu baru aku nyusul. Tindakannya dokter bilang bahwa aku mengalami depresi yang lumayan dalam. Terus juga akhirnya aku juga dikasih obat sempet karena biar bisa tidur. Maksudnya biar di saat tidur tuh pikirannya tuh kosong gitu. Karena aku tuh tidur tuh bisa mikir. Tidur tuh bisa tetap kerja nih, otak aku nih bisa tetap kerja gitu. Jadi Nggak berkualitas istirahatnya, mau tidur 10 jam, 13 jam kalau dengan cara seperti itu nggak akan berkualitas gitu. Tapi setelah aku coba juga memang nggak ada, nggak terlalu berpengaruh. Dan aku juga bilang, dokter kayaknya ini nggak terlalu pengaruh nih di aku. Gitu, jadi ya udah di stop. Memang tidak mau diumbar, makanya aku waktu itu sangat memikirkan mau menggugat di pengadilan mana. Karena kalau di sini, itu udah pasti ke blow up lah gitu. Aku nggak mau ke blow up karena satu buat apa? Yang ada nanti kalau masih panas malah saling mengumbar yang hal-hal yang tidak seharusnya gitu loh, kan jadi nggak enak. Iya, capek lah berantem ribut gitu ya. Apalagi ada anak-anak kan pasti takutnya kedengeran apa segala macam, jadi lebih diem sih. Nggak tahu karena memori aku yang dulu-dulu tuh udah banyak yang hilang. Apa yang membuat kamu? Apa karena sesakit itu kah? Karena katanya terlalu numpuk, jadi banyak yang dipendam yang ini hilang. Kalau kata dokterku gitu, karena aku sempet kayak apa harus MRI ya, kayak kenapa ya gitu. Ada yang salah nggak sih gitu, tapi ternyata memang ya itu, ditumpuk hilang, ditumpuk hilang. Jadi kalau misalnya nih ada yang cerita, kan gini, oke, hah emang iya, masa sih gitu. Jadi kayak orang amnesia karena benar-benar nggak ingetnya tuh benar-benar yang bukan 50% gitu, tapi sama sekali nggak inget. Kalau mendem ya jatuhnya mungkin ke depresi kali ya gitu. Cuman ya untungnya karena aku selalu konsultasi sama yang profesional, jadi ya enak aja sih. Karena kalau ke profesional satu ke Tuhan ya, aku pasti iya ke siapa lagi sih mau ngadu gitu, pasti nangisnya kan balik lagi ya. Nangis ke Allah itu kalau aku ya nggak hanya dalam sholat, bisa aku lagi nyetir tuh kayak cerita aja kayak ya Allah kenapa sih kok gini ya, kok ini gini ya gitu. Jadi kayak cerita aja gitu, kayak sama apa ya, udah kayak ke orang tua gitu, maksudnya cerita aja gitu, tapi kan nggak ada sosok gitu. Tapi kan jadinya kayak oh langkah kita lebih ringan ya, oh kok dada kita kayaknya nggak sesek lagi ya gitu ya. Itu mungkin cara lewat batin gitu. Tapi untuk secara manusia, secara kita sesama makhluk hidup ya ke profesional, karena beliau ngasih masukan segala macam yang akhirnya aku bisa dengar oh gitu ya, oh gini ya, oh gitu ya, oh oke deh. Makanya aku kerjaan aku acting, di rumah pun aku harus acting di depan anak-anak ya, seolah-olah ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Tapi lama kelamaan kan nggak sehat buat diri sendiri juga gitu. Apalagi ya itu balik lagi tadi, aku masih kerja buat anak-anak, buat mama, aku tulang punggung untuk semua gitu loh. Terus kalau misalnya aku sakit, siapa yang mau gantiin aku? Nggak ada gitu loh. Jadi itu yang aku pikirin. Oh obatnya? Enggak nyampe sebulan. Sisanya aku beli, aku buang. Tapi untuk konsultasi dengan profesional. Oh tetap setiap ada masalah pasti konsultasi. Sampai akhirnya oke Feb, enough gitu. Di titik apa dan Di titik yang aku udah sakit-sakitan terus, yang tiap minggu aku mesti ke UGD, yang di lokasi tiba-tiba aku mual, vertigo, ya udah ke fisik sih menurut aku udah nggak bagus lah, karena gimana nih anak-anak aku, aduh jangan, anak-anak masih butuh aku, mamaku masih butuh aku. Kalau untuk sekarang kayaknya masalah itu ada, kalaupun ada juga kayaknya aku keep sendiri dulu aja deh. Iya kan? Karena kan maksudnya apalagi kalau misalnya bukan kalangan
sama gitu ya. Itu kan mesti nanya dulu. Yang deket ada. Yang penting kan support, baik, yang selalu bersyukur punya aku dan anak-anak dan bisa bertanggung jawab secara lahir dan batin. Happy, seneng karena kakak Ikang tuh selalu bilang mamam tuh harus bahagia gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi ya mereka pasti seneng lah. Ya karena kan mungkin anak-anak lagi sama aku. Mungkin kalau lagi ketemu bapaknya mungkin bilang kapan cari mami baru gitu kan bisa juga.